Halo semua, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan jalan-jalan melihat bagaimana kehidupan sekelumit suku Bajo di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Suku Bajo ini terkenal sebagai pelaut ulung loh. Karakteristik suku Bajo ini cukup unik karena di antara ciri khas mereka adalah mereka biasa membangun pemukiman dengan rumah-rumah panggung bertiang kayu, berdinding dan berantai papan yang ada di pesisir pantai. Itulah kenapa suku Bajo disebut juga dengan suku laut. Sebagai suku laut, suku Bajo punya kepercayaan asli yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat hidupnya. Contoh, mereka percaya kepada penguasa laut yang mereka sebut dengan Mboma di Laut. Namun demikian, orang Bajo itu memeluk agama Islam. Mereka rajin sholat 5 waktu dan diperintahkan oleh orang-orang tua mereka agar tetap baik terhadap sesama. 3. Kehebatan orang Bajo dalam hal menyelam, berenang di laut itu nggak usah diragukan lagi, sob. Karena mereka mampu menyelam dan tahan di dalam air sampai 13 menit di kedalaman 60 meter tanpa bantuan alat nafas ataupun oksigen sama sekali. Masya Allah, luar biasa. Saat kami berkunjung di Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kami disambut anak-anak suku Bajo ini. Mereka sudah biasa berenang di laut. Coba lihat deh, bagaimana asiknya mereka menyelam, bermain di laut selama bermenit-menit dan tanpa alat bantuan nafas sama sekali. Hebat ya. Lalu seperti apa kehidupan suku Bajo di Wakatobi ini? Penghasilannya, kemudian bantuan-bantuan sosial yang pernah mereka terima, dan bagaimana jika terjadi musim barat di sana? Yuk kita dengarkan sama-sama wawancara rekan kami Rawadi Alif dan juga kameramen Tony berikut ini. Sekarang kita sedang bersama Kepala Desa Mola Bahari, sekaligus Atli Dayung. Bagaimana sebelum kita mulai wawancaranya, kita perkenalkan diri dulu. Gimana? Silakan, Pak. Terima kasih. Nama saya Ahmad Majid. Saya selaku Kepala Desa Mola Bahari, juga mantan atlet dayung Kabupaten Wakatobi. Saat ini juga saya sebagai Sekretaris Popsi Kabupaten Wakatobi. Wah, jabatannya sangat bagus sekali ya di usia yang masih kelihatan masih segar begitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, Pak. Sumber penghasilan orang Bajo itu dari mana saja sih? Kalau dilihat dari jenis pekerjaan kami di sini, pekerjaan masyarakat Desa Mola Bahari suku Bajo kurang lebih 90% adalah nelayan. Jadi mata pencariannya atau penghasilannya adalah hasil laut. Dalam arti ikan, gurita, juga kerang-kerang. Cukup banyak ya ternyata penghasilan yang didapat dari laut. Iya. Terus untuk jenis-jenis bantuan sosial pemerintah untuk warga Bajo sendiri itu apa aja, Pak? Dari pemerintah sendiri, dari pemerintah desa pernah dikucurkan seperti mesin TS atau mesin engkol lebih tepatnya, kemudian mesin katinting. Yang selanjutnya juga ada bantuan dari pemerintah berupa PKH dengan BST dan BPNT. Ya. Berarti dari pemerintah sudah cukup banyak membantu ya? Sudah cukup. Lalu bagaimana penghasilan warga saat diterpa musim barat? Kita kan tahu nih, apalagi sekarang ini kan ya, musim-musim hujan, badai seperti itu. Iya. Rata-rata kalau misalnya musim hujan, ombak, jelas mereka
takut melaut, yang pada nantinya berdampak pada penghasilannya mereka, yang dimana rata-rata menurun sampai 50%, bahkan ada yang sampai 70%. Suku Bajo memang tak bisa dipisahkan dari laut dan ikan. Tak heran Karamba atau tempat memelihara ikan memenuhi seluruh pesisir pantai. Karamba apung ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hasil panen ikan jika laut sedang bergelora, sehingga nelayan Bajo tak bisa melaut. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan ikan dari Karamba untuk memenuhi kehidupan sehari-hari atau dijual ke pasar. Mereka juga sudah menerapkan praktek-praktek sekuritas sosial yang menjadi turun-temurun dari nenek moyang mereka, seperti pinjam-meminjam, si tulo-tulo atau tolong-menolong, si pagegina, atau saling berbagi. Sampan adalah kendaraan mereka. Mereka tidak pernah berpikir tentang fluktuatifnya harga kendaraan bermotor. Namun kadang mereka agak dipusingkan dengan harga BBM yang fluktuatif. Meski begitu, mereka tetap berangkat dengan sampan dan kapal motor yang ada. Pergi dan pulang melaut cukup bermodalkan tekad baja dan beberapa bungkus kas suami saja, yaitu makanan khas Wakatobi dari Saripati Singkong. Jenis-jenis ikan yang ditangkap dengan memanah dan memancing merupakan jenis ikan karang, seperti ikan sunu, kerapu, atau penyu. Sementara untuk menangkap ikan jenis cakalang, nelayan menggunakan pancing layang-layang. Gerakan layang-layang diterbangkan angin akan bergerak dan umpan pada pancing akan bergerak pula seakan-akan hidup sehingga memikat ikan cakalang untuk memakannya. Sementara itu, istri-istri nelayan mengolah hasil tangkapannya dengan menjual langsung ke pasar, atau ada juga yang dijadikan konsumsi untuk sehari-hari. Selain itu, aktivitas istri-istri nelayan juga berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Ada yang membuka kios menjual makanan maupun menjual barang kelontong dan jajanan pasar. Keunikan masyarakat Bajo dengan segala budaya lautnya ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya dari mancanegara. Atas dukungan dari British Council, Bank Mandiri, dan Pemda Wakatobi, kawasan Mola kemudian dijadikan sebagai salah satu objek wisata pesisir di Wakatobi. Umumnya perkampungan nelayan selalu dipenuhi aneka sampah, entah di darat ataupun di perairan sekitar tempat tinggal mereka. Namun jika Anda memasuki desa Mola ataupun Mola Raya, Anda akan terkagum-kagum melihat bagaimana kanal-kanal yang memasuki perkampungan tertata rapi, dan air laut yang mengalirinya terlihat jernih. Kebersihan sangat terjaga di sini. Keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar Mola Raya turut menjaga kebersihan air dan juga lingkungan sekitar. Kuncinya adalah masyarakat dilibatkan secara aktif mengelola desa ini menjadi objek wisata yang mengundang wisatawan datang. Oke teman-teman, sekarang saya ada di Kampung Mola Selatan. Ini desa Mola Selatan ini terkenal dengan jembatan pelanginya nih, yang warna-warni. Kemudian di sana banyak sekali suku Bajo yang berinteraksi dengan laut. Di sini yang disebut dengan jembatan pelangi karena ini warna-warni, dicat. Maksudnya sih supaya indah. Dan kemudian pandangannya langsung ke laut lepas di sana. Sekarang saya ada di Mola Selatan. Mola Selatan ini salah satu distrik atau tempat berkumpulnya suku Bajo di Wakatobi. Ini rumah-rumah di atas laut, memang mereka membangun rumah di atas laut, dan anak-anak ini mereka sudah terbiasa ini dengan laut. Ya. Anak-anak ini sudah terbiasa dengan laut. Ya.
Pemerintah desa dan juga warga sekitar terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata ini. Dengan adanya kawasan wisata ini tentu menjadi daya untuk memperkenalkan kekhasan budaya Bajo kepada dunia luar. Salah satu dampak yang dirasakan karena adanya kawasan wisata ini adalah munculnya kesadaran warga untuk menjaga wilayah pesisir. Jadi kalau ada sampah-sampah berserakan, dengan kesadaran sendiri mereka biasa akan membersihkan. Ekosistem kawasan juga bisa terjaga dengan baik karena tidak ada lagi pengeboman ikan di sekitar kawasan tersebut. Di perkampungan Mola, kita juga akan menemukan sekolah maritim. Ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak nelayan suku Bajo yang putus sekolah mulai dari SD sampai SMA. Anak-anak putus sekolah karena mengikuti orang tua mereka menangkap ikan di laut. Sehingga saat ke darat, anak-anak tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah reguler. Nah, atas inisiatif para orang tua, pada tahun 2006, sekolah maritim di atas laut ini didirikan. Yuk kita lihat salah satu contohnya. Ya, sekarang saya ada di Desa Mola Bahari. Ini adalah salah satu ruang sekolah milik yayasan yang ada di sini. Coba dilihat zoom. Lari. Tuh ya. Ini ruang belajar anak-anak suku Bajo di pinggir laut. Ya, kalian kelas berapa sekolah? Kamu kelas berapa? SMP kelas 9. SMP kelas 9. Kamu? Enggak. Oke, yuk. Di bawah gedung sekolah ada karamba tancap. Waktu istirahat anak-anak diisi dengan memancing ikan. Nah, ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam karamba tancap. Nantinya, anak-anak yang berprestasi mendapatkan hasil penjualan ikan dari karamba tancap tersebut. Menarik ya. Karamba tancap ini juga menjadi salah satu cara jitu suku Bajo untuk menenangkan anak-anak yang sedang rewel. Kalau ada anak yang nangis dan susah didiamkan, para orang tua mengajak ke karamba. Kemudian umpan dilempar ke karamba sehingga ikan-ikan tersebut dengan antusias menyambarnya. Nah, setelah melihat ikan-ikan tersebut menyantap umpan, tangis anak-anak biasanya langsung reda. Hebat juga. Nah, teman-teman kita ini akan berenang masuk ke dalam air. Kita akan lihat ya bagaimana mereka lengkap. Bajunya masih kering. Nanti basah nggak apa-apa bajunya? Nggak apa-apa. Yuk. Satu, dua, tiga. Itulah sekelumit kisah suku Bajo yang mendunia. Para pelaut ulung yang menggantungkan hidupnya dari laut dan ikan. Hidup menyatu dengan laut, menjaga kelestariannya, dan memanfaatkan alam demi kelangsungan bersama. Aku amin sesungguhnya. Tak hanya di Sulawesi, Indonesia, suku Bajo juga ditemukan bermukim di perairan Sabah, Malaysia, dan Tawi-Tawi serta Mindanao, Filipina. Diperlukan kerjasama semua pihak agar eksistensi mereka tetap bermakna. Biar cepat matang. Habis beli apa? Aku beli ikan cakalang. Cakalang sama ikan tuna ya? 3 ekor ukuran segini harga?
Ini baru mati sekali. Baru diangkat Pak Ya, kitanya. baru mati sekali. Ya diris kecil aja gitu. Nah,